dosen di kafe itu kayak seru banget. Bisa ada diskusi, masya Allah, nongkrong bareng sambil diskusi bisa banget. Terus akhirnya riset ternyata ya DKV prospek kedepannya bagus karena internet tuh berkembang sangat pesat lah. Yeah. Siaran edukatif ringan dan unik. Halo guys, balik lagi di podcast terseru se-Bandung Raya. Balik lagi sama aku Hasya Kurkur di sini dan bicara. Maaf. Saya Lutfi. Siapa Anda? Siapa ya? Pemuji saya. Gimana hasilnya kemarin sidangnya? Aman ya, meskipun saya terbantai oleh manusia ini. Nggak ngebantai. Apa terusnya? Menghancurkan. Hasya. Iya. Masih pagi, udah diambil alih podcastnya. Capek hidup kayak begini. Saya harus cari tahu ini. Dua makhluk yang mengambil alih podcast saya pagi-pagi ini seperti apa ini karakteristiknya dan dari mana mereka? Kenapa kalian senyum-senyum saja melihat saya seperti itu? Takut loh saya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di acara podcast seru yang pastinya. Dan hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sekarang gantian ngeliatin saya. Padahal tadi saya yang ngeliatin mereka karena mengambil alih acara saya. Tapi kita perlu tahu dulu kayaknya siapa ini orang ganteng yang ada di tengah. Yang gantengnya lucu sekali. Ulang. Bingung. Dan kita juga ada di sebelah kanan yang paling ujung kanan ini kayaknya cantik sekali ya. Ini kayak, ini kayak seperti bintang kejora di siang hari, ya kan? Sangat terlihat dan sangat fenomenal ya. Boleh perkenalan dulu dong Bapak, siapa namanya, Ibu siapa namanya? Anda yang di ujung siapa namanya? Ayo Pak. Oke, perkenalkan saya Lutfi, dosen DKV dan ini adik saya. Hasya Kurkur dari Prodi DKV. Luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan tamu dari Prodi DKV dan ternyata hari ini kita bakal ngulik-ngulik informasi nih. Sebenarnya Prodi DKV di Unib itu seperti apa sih? Dan apakah menjadi seorang desainer dewasa ini? Apakah menjadi desainer zaman ini atau zaman now tuh kayak apa sih sebetulnya suka dukanya? Tapi sebelumnya aku mau nanya sama dosennya dulu. Boleh. Misalnya dosen paling ganteng nih kayaknya se-Unibiraya. You know, like you have a docent like this, like oh my god. Every morning I want to take a class ya with him ya. Tapi gue mau nanya dulu, Pak Lutfi. Boleh. Sebetulnya apa yang bikin lo pertama kali muncul keinginan untuk terjun ke dunia desain? Awal banget dulu sebelum jadi dosen. Awal banget mungkin karena kakak dulu suka gambar ya. Oke. Terus jadi role model, terus jadi pengen ikut-ikutan, mulai SMP udah mulai desain kaos dan lain-lain. Terus SMA berlanjut bikin desain sederhana kayak bikin kaos kelas gitu-gitulah, terus bikin buklet juga di situ di tahun itu. Terus akhirnya sebenarnya mau masuk psikologi. Psikologi kita cuman gugur dua-duanya. Terus mau ngambil kitchen nggak boleh, jadinya masuk DKV. Akhirnya masuk ke DKV. Tapi you know kan mungkin probably di zaman kita dulu gitu ya, sekitar 13 tahun yang lalu lah ya, atau 80 tahun lalu kalau nggak salah kan ya. Itu kan zaman-zamannya sulit sebetulnya gitu, maksudnya kalau dibandingkan dengan era tahun 2020-an itu kan desain menjadi satu aspek yang penting untuk semua lini kehidupan gitu ya. Perusahaan butuh, institusi non-profit butuh, semua butuh. Tapi kan di zaman dulu tuh tahun 2000-an nih, itu pun kan desain belum terlalu booming seperti sekarang gitu ya. Media yang bisa dipakai untuk desain pun kan juga masih terbatas. Apa yang terbersit di pikiran waktu itu sampai akhirnya gue yakin nih kayaknya ini akan memberikan sesuatu yang baik buat gue ke depannya gitu? Awalnya sih emang nyaman aja ya. Coba-coba. Ya, sebenarnya karena ngerasa itu titik aman karena udah terbiasa di situ kan. Yes. Terus akhirnya riset ternyata ya DKV prospek kedepannya bagus karena internet tuh berkembang sangat pesat lah. Yeah. Jadi nggak cuma cetak, digital juga meningkat. Jadi DKV tuh akan punya tempat tersendiri di masyarakat lah ya. Cuman sebenarnya waktu itu ada galaunya tuh karena
saat masuk DKV itu beberapa tahun kemudian ada dosen yang bilang kayaknya DKV tuh nggak perlu belajar ya, karena nantinya bakal ada tutorial-tutorial di YouTube dan lain-lain. Tapi ternyata ya emang terjadi seperti itu sekarang. Cuman balik lagi, ada mahasiswa yang harus di-trigger, ada mahasiswa yang punya keinginan sendiri untuk belajar. Dan yang harus di-trigger ini akhirnya ya seperti saya ini jadi mahasiswa di sini ya. Iya dong. Betul. Dia mau belajar gitu kan. Iya. Dan mungkin yang media YouTube dan lain-lain itu sarana untuk orang-orang yang ingin belajar secara otodidak. Oke. Kalau menurut Pak Lutfi sendiri sebetulnya, kalau kita lihat kan tadi sebenarnya barusan Pak Lutfi menyampaikan bahwa oh ya, ternyata pendidikan formal untuk DKV pun itu sebetulnya dibutuhkan. Nggak sebatas hanya kalau di YouTube kan mungkin ada part-part khusus yang tidak terencana yang mungkin kelewat atau sesuatu yang nggak bisa dipelajari menyeluruh ketika kita hanya belajar secara otodidak gitu kan. Menurut Pak Lutfi itu apa pentingnya seseorang untuk mengambil program studi DKV ini dalam kaitannya dengan membantu diri orang ini tuh supaya memiliki kapasitas yang lebih berkembang dari sebelumnya? Oke, sebenarnya kayak gini ya, misalkan kita sebagai klien terus ketemu dengan tidak merendahkan yang otodidak ya, tapi terkadang yang otodidak itu saat ditanya konsep mereka jawabnya ya karena bagus aja gitu ya, kebanyakan ya. Mayoritas seperti itu. Tapi untuk yang akademik biasanya mereka menjelaskan konsep-konsep dengan keilmuannya yang membuat value mereka lebih tinggi untuk bisa dipercaya oleh klien gitu jadinya. Jadi klien lebih percaya karena mereka tahu konsepnya ini, alasannya kenapa ini, pemaknaan dan lain-lain. Dan itu menjadi poin plus sebenarnya untuk yang akademik. Tapi nggak nutup kemungkinan juga yang otodidak bisa melakukan itu ya, karena mereka juga kan punya daya riset yang tinggi juga. Karena dari bawaannya juga mereka nggak perlu di-trigger keinginan sendiri, makanya sebenarnya bisa jadi yang otodidak ini lebih oke dibanding akademik gitu. Oke. Berarti artinya kalau kita sekolah gitu ya, dapat pendidikan formal, sebetulnya technically kita bisa dapat banyak-banyak hal dasar yang bisa membantu kita juga untuk sukses dengan pekerjaan kita. Karena pastinya juga namanya seni kan pasti juga bisa dikaryakan dong untuk pekerjaan-pekerjaan, untuk bisnis pun kan juga bisa ya. Kalau gitu sekarang saya mau berpindah ke anak didiknya. Jadi sebelah kanan ini ada adeknya, nggak sebetulnya itu cuma gimmick aja sih. Terlihat seperti adeknya gitu ya. Gimana sih kabar sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Apa tekanan hidup belakangan ini yang sedang penguji sama anaknya kita gabungin. Seperti Anda terlihat sangat bahagia ya mendapatkan penguji seperti Pak Lutfi ya. Sangat luar biasa sekali. Hasya, kita mau nanya nih, lebih serius nih kita ya. Mau serius. Jadi kita pengen tahu nih, kalau tadi dari perspektif dosennya gitu ya, yang ganteng yang sudah menyampaikan isi hati dan pikirannya, kita mau tahu dari perspektif kamu. Pak Lutfi mungkin berbeda generasi dengan kamu, kami berbeda generasi dengan kamu. Kalau sekarang kamu hidup di era perguruan tinggi 2020-an, zaman now gitu kan. Menurut kamu apa yang mendorong atau men-trigger kamu sampai kamu masuk ke dunia desain di era zaman now ini? Apakah karena uang? Lagi-lagi uang atau apa? Awalnya kenapa masuk DKV tuh dari SMP tuh udah suka gambar ya sama. Oke, sama lah ya. Gambar apa tuh? Ya gambar. Gambar. Terus kayak cari-cari di internet gitu, kamu siapa sih yang belajarnya gambar doang? Seni rupa ya, sama DKV. Iya. Kayak aku juga tertarik untuk buat animasi. Oke. Masuk DKV cocok nih. Udah nemu nih. Pas masuk, seru karena ketemu dosen yang Masya Allah. Terus akhirnya jeblos lah masuk ke program studi DKV. Iya sini. Berarti sebenarnya keinginan kamu apa keinginan orang tua tuh jangan-jangan? Keinginan sendiri. Orang tua alhamdulillah membebaskan. Membebaskan, enak ya. Jadi pilihan hidup ya. Setelah masuk ke Unibi, gimana tuh rasanya? Masya Allah. Aku pikir dia bakal di ini ya. Siksa. Iya sih. Nggak, aku pikir bakal dosen tuh bakal kayak tegang gitu. Yes. Kejam. Tapi dosen di kampus itu kayak seru banget. Bisa banyak diskusi, masya Allah. Nongkrong bareng sambil diskusi bisa banget. Bisa. Karena kita mungkin dosen-dosen muda gini ya, jadi kayak diskusinya tuh lebih enak, lebih open minded. Oke. Hasya, aku mau tahu.
kamu barusan bilang open minded nih, kamu bilang kan. Menurut kamu seberapa penting sih wawasan seseorang mempengaruhi desain orang ketika dia bekerja di bidang desainer? Kayak kalau jadi kayak apa? Gimana ya ngomongnya? Inilah contoh ketika mahasiswa diuji oleh dosennya. Dia merasa ada dosen mengujinya, selesai sudah semuanya. Nggak bisa dia jawab berani. Langsung ngomong aja, langsung dari isi hati pikiran kamu, Hasya. Jangan takut, tenang nak, tarik nafas, minum air. Tadi aku ulangin. Silakan ulang lagi dong. Apa tadi? Ini podcast terabstrak yang pernah saya pimpin. Lucu banget. Pertanyaannya, dengan kamu nih mau jadi open minded gitu kan, tadi kamu bilang gitu, seberapa penting sebetulnya open minded itu mempengaruhi hasil karya atau desain kamu? Penting nggak? Penting lah. Kenapa? Kenapa penting? Kenapa open minded itu penting? Karena kan kita harus kayak dengerin pendapat orang juga ya. Yes, betul. Betul kan, Pak? Iya, betul. Karena kita seorang desainer. Validasi. Nggak takut salah ya, ini kan ditayangin. Kan kita seorang desainer tuh, kita tuh bukan seniman ya. Seniman tuh kayak terserah kita, beda gimana, kita bebas. Kalau desainer itu kan berhubungan langsung sama klien. Ya. Terus juga kayak kita harus menerima kritikan dari klien gitu. Ya. Alasannya apa gitu kayak. Ya. Harus menerima. Harus menerima hidup. Gak gimana ya kata-katanya, tolong dong. Ya lebih karena gini sih, kalau saya kalau bisa misahin antara seniman sama desainer gitu ya. Seniman tuh punya ego yang harus dipertahankan justru. Maksudnya itu. Tapi kalau desainer tuh justru mereka kenapa harus terbuka, karena mereka tuh harus bisa nerima apa yang diinginkan klien. Terus terlebih misalkan kalau kita nggak pede nih, kadang kita harus bisa nerima juga masukan dari teman kan. Ada beberapa desainer yang minta saran dari teman, terus akhirnya udahlah gimana gua aja gitu. Tapi akhirnya hal itu bisa ngejerumusin si desainernya juga gitu. Terkadang kita harus, kenapa open minded? Karena ya kita harus menerima dan bisa masukin idealis kita terhadap desain tersebut. Oke, ini gua ada nemu hal baru nih kayaknya. Tapi nggak tahu ya, ini dari gua tangkap dari hasil diskusi dengan kalian berdua gitu ya, bahwa berarti sebenarnya konseptual itu seniman seni murni dengan desainer itu beda ya? Beda. Berarti artinya itu dua aspek yang sebetulnya memiliki keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi perlakuan atau treatment kayak misalkan ke seni patung gitu dengan desainer yang memang kayak kalian pelajari sekarang itu berarti sebetulnya ilmu atau bidang keilmuan itu beda ya. Fondasinya mungkin sama ya, tapi outputnya tuh beda ya. Nah, kalau Vigo mau nanya ini, berhubungan dengan kayak tadi open minded, harus terbuka, kemudian juga mungkin harus punya wawasan yang luas gitu kan tentang suatu karya seni dan seterusnya gitu ya. Yang gue penasaran tuh justru sebetulnya Unibi ini nih memfasilitasi hal-hal tadi itu dengan cara bagaimana? Karena orang pasti kan mikir namanya kuliah, paling textbook lagi, belajar lagi, textbook lagi, belajar lagi. Apakah memang seperti itu atau ternyata ada hal yang unik nih yang Pak Lutfi dan tim dosen tuh terapkan di Unibi untuk mengajarkan mereka sesuatu yang penting? Sebenarnya ya pertama kita terjunin mereka benar-benar ke klien, itu pertama. Kenapa kayak gitu? Jadi kita sebagai dosen hanya membimbing mereka untuk mengeluarkan idealis mereka terhadap si klien tersebut. Potensi terbaik. Potensinya gimana gitu. Itu pertama yang kenapa akhirnya kita nggak ngikutin banget selera dosen untuk diterapin ke mahasiswa. Terus selain itu kita juga nggak ngebatasin mereka untuk explore, kayak Hasya nih punya gaya desain sendiri ya. Tapi saat kebutuhan itu tidak dibutuhkan, kita mencoba buat ngebatasin Hasya nih. Jadi kita punya advice gimana caranya, ini desain kamu emang oke, gaya gambar kamu emang oke, tapi nggak bisa semua UMKM atau semua klien atau semua masyarakat menerima desain ini. Jadi gimana caranya kamu bisa masukin idealis kamu sebagai ilustrator, terus gimana caranya ilustrasi itu bisa diterima sama si masyarakat gitu. Jadi treatment dari kitanya juga sih. Kalau untuk yang spesial kayaknya masuk ke penjurusan ya Hasya ya. Kan kita ada 3 penjurusan itu yang mungkin bisa jadi yang spesial di Unibi gitu. Tapi untuk dari dosennya sendiri ya itu kita nggak menekan, membebaskan, tapi memberi masukan untuk bisa mereka berkembang. Oke, Pak Lutfi, seberapa penting portofolio untuk kebutuhan anak-anak DKV sebetulnya?
Penting banget ya kalau menurut saya. Soalnya kayak gini deh. Kalau sekarang mungkin sertifikasi penting juga ya, karena instansi pemerintahan tertentu membutuhkan gitu untuk kredibilitas si anaknya. Tapi terlepas dari itu, portofolio tuh kayak ukuran pertama orang melihat si desainernya gitu. Jadi itu kayak fondasi dasar. Fondasi dasar. Karena beda sama yang lain, mungkin lihatnya dari ijazah dan lain-lainnya. Terkadang kalau desainer tuh ijazah tuh jadi nomor 2 gitu untuk menopang aja, untuk ngedorong aja gitu. Tapi sebenarnya si portofolio ini penting. Kenapa? Karena porto ini tuh jadi cerminan si desainernya. Jadi selera si audiens atau kliennya ini ngelihat desainernya ini ya dari fotonya, mau nggak mau gitu. Oke. Berarti kalau di Unibi sendiri, apakah memang anak-anak ini kita dorong atau didorong untuk punya portofolio sejak dini atau bagaimana? Atau jangan-jangan itu ada tugas di perkuliahan tertentu atau gimana Pak Lutfi? Ada ya hasil? Ini mau ngomong nih kayaknya nih mahasiswa. Ini penting, tolong didengarkan di garis bawah, di highlight ya. Langsung di tek nih momen paling penting. Di DKV Unibi ada mata kuliah sendiri portofolio. Di situ kita mata kuliah sendiri. Jadi kita dibimbing buat nyusun portofolio yang bagus, terus CV-nya juga dikasih tahu bikinnya kayak gimana yang menunjang untuk kita akan nge-apply ke suatu pekerjaan nanti. Habis itu tugas UASnya adalah pameran portofolio. Jadi sekalian kita nyari klien di situ kan. Keren banget. Jadi sebetulnya portofolio dibiasakan dari sekarang, bahkan lewat si mata kuliah tadi kan. Selain mata kuliah juga Pak Bima, jadi dari dosennya sendiri setiap mata kuliah itu mendorong si mahasiswa buat bikin tugas yang bagus, gitu ya. Karena karena selain si mata kuliah, selain tugasnya harus bagus. Kenapa tugasnya harus bagus? Karena kan mereka juga nggak selalu punya job freelance ya. Untuk saat lulus terus langsung punya porto gitu. Makanya senjata yang paling oke ya si tugasnya sendiri. Makanya si dosen selalu mendorong serius bikin tugas agar nanti portofolio bisa disusun dengan gitu. Anda ingin bebas teori? Kuliah di DKV Unibi. Untuk Anda yang lelah, capek sekali menghadapi teori, ini adalah tempat yang tepat untuk mengkreasikan ide-ide brilian Anda. Luar biasa sekali. Pak Lutfi, Hasya, terakhir nih. Aku mau nanya, kalau menurut kalian berdua sebagai dosen dan mahasiswa nih, apa sih yang menjadi keunggulannya kampus Unibi ini nih dibandingkan dengan kampus lain? Apalagi Pak Lutfi nih, udah pernah sekolah di banyak perguruan tinggi gitu kan, sampai ke luar negeri, masa waktu itu ke Zimbabwe, masalah yang waktu itu ya. Nigeria. Seninya ini udah kapasitasnya level atas gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari DKV Unibi ini yang membuat orang tuh harus banget kayaknya setelah ini memilih kampus kita kayaknya dibandingkan dengan kampus lain? Pak Lutfi dulu deh. Kalau aku nanti jadi kelihatan membela ya. Coba kalau dari mahasiswanya, mahasiswa dulu kalau gitu. Hasya, apa yang membuat kamu harus mengajak teman-teman kamu masuk jadi alma mater kamu? Dengarin ya. Di DKV Unibi itu dapat satu keunggulan dosennya, bukan peres, ini nggak peres. Ini sebetulnya untuk memancing supaya nilai ujian bagus ya. Betul, menguji saya. Peres menjerukan. Peres. Karena apa ya? Enak gitu diajak diskusinya. Kayak gak cuma diskusi di kampus doang, kita bisa diskusi bareng sambil ngopi kan lebih santai gitu kan. Metode belajar yang kamu bilang. Iya. Oke, jadi kelebihannya itu metode belajarnya asik ya. Asik. Gak yang tegang gitu. Takut. Gak takut. Enggak. Tapi kita juga harus punya batasan aja. Iya. Ajar gitu. Meskipun kita dekat harus. Oke. Iya. Sip. Itu lagi. Seru aja sih gitu, banyak asik gitu di sini tuh. Itu ya. Jadi kayaknya hasilnya berkesan banget sama asik dan dosennya keren banget ya. Dari dosennya bilang mahasiswanya asik, pulang gue sekarang. Mahasiswanya asik. Untuk mahasiswa, untuk dari DKV Unibi sendiri ya, sebenarnya keunggulannya, pertama tadi dosennya tuh kita ada yang dari praktisi, ada juga yang akademik gitu. Itu penting kenapa? Karena nggak melulu harus belajar teori kan. Kita harus juga ngasih input-input gimana sih industri yang sebenarnya gitu. Dan dalam perkuliahan juga kita selalu kasih sampel atau studi kasus yang berkaitan dengan industri. Itu pertama. Terus kedua,
peminatannya juga lumayan ya, cukup banyak, ada 3. Pertama grafis, grafis. terus ada multimedia, Peminatan multimedia. terus ada juga yang lagi hit sekarang konten media. Konten media itu nanti kita belajar strategis dan spesialis di konten. Jadi kalau mereka terjun ke industri yang sekarang lagi banyak banget konten kreator selalu seperti itu ya, jadi mereka bisa menghadapi itu dengan baik. Itu sih paling, sisanya sih ya fasilitas ya. Kita fasilitas ada apa banyak, aja sih? ada kamera, nggak punya kamera kita disediain kamera. Studio. Ada studio foto, studio gambar, studio gambar. Multimedia. Banyak banget ya studionya ya. Jadi kayaknya semua orang harus masuk nih ke Unibi nih. Iya. Udah nggak usah pakai mikir lagi, saya minta tolong ya. Kalau kamu pengen punya kakak tingkat kayak gini bentuknya, kamu pengen punya dosen kayak gini, itu bakal keren banget sih kayaknya. Jadi pastiin teman-teman sekalian harus daftar ke kampus kita ke pmb.unibi.ac.id, memastikan lagi supaya teman-teman bisa dapat di pendaftaran gelombang terakhir. Karena gelombang 3 akan segera berakhir. Kalau Anda tidak sekarang, kapan lagi waktunya ketemu dosen kayak begini? Aduh, sayang. Kalau misalnya nggak ketemu dosen kayak gini, susah. Cuma di Unibi dong kamu bisa dapet yang ganteng, imut, lucu, dan kayak begini. Betul ya, luar biasa sekali. Mengerikan sekali mereka berdua sudah punya dunianya. Terima kasih banyak Pak Lutfi, terima kasih banyak Hasya. Senang sekali bisa mengundang mereka berdua. Kalian mau lihat keseruan lainnya dari prodi lainnya? Dalam beberapa minggu ke depan kita akan terus memperlihatkan betapa serunya kalau Anda kuliah di Unibi, khususnya di program studi yang ada di kampus kita yang luar biasa. Sampai di akhir ini kita mau ngomong, aduh saya sampai bingung mau ngomong apa, mereka berdua lucu banget. Jadi tolonglah udah pokoknya daftar ke Unibi. Dadah, lucu banget sih mereka, gila. Yes banget.